Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang mulia Prof. Raja Masbar sebagai orang tua kita, guru kita yang sudah hadir. Beliau masih tersenyum ceria, ini nampaknya baru saya olahraga di alun-alun ini. Kemudian Ibu Nur Aidar, alhamdulillah sehat-sehat semua. Yang kami sayangi adik-adik mahasiswa sekalian, tetap sehat, tetap bahagia, tetap ceria ya. Jangan lama-lama di sini, kami tidak suka. Ya. Kami lebih mau menerima mahasiswa baru daripada mempertahankan mahasiswa lama. Oke, alhamdulillah pagi ini kita akan seminarkan mahasiswa bimbingan saya. Saya bacakan ini biodatanya. Nama Ruza Yuliatara, lahir di Idingin, 1 Februari 1998. Itu saya ini jawab tahun masuk aja 2017. Orang tua nampaknya masih ada dua-duanya ya. Tamat negerinya lulus 2016. Berarti setahun dia menganggur nih, baru masuk nih. Oke, alamatnya di Gajah nih. Orang tuanya bernama Basrudin, Ibu Yusridar, ayah pegawai negeri sedangkan ibu tidak bekerja. Tapi si Ruza ini seharusnya bukan tidak bekerja sih, belum bekerja, beda dengan tidak bekerja ya. Oke, baiklah, supaya tidak terlalu lama kita seminar, kami persilakan Saudari Ruza untuk presentasi pokok-pokok pikiran dalam proposalnya, jangan terlalu lama ya. Kemudian ada pembahas, ini ada notulen kan? Mana notulennya, siapa notulen? Mahfuza. Saya, Pak. Oke, pembahas siapa? Siapa pembahas? Biasa kan ada saya, pembahas. Pak. Sarah Nur Balkis ya. Satu lagi? Iya, Pak. Amani. Amani, oke. Sudah lengkap semua. Silakan Ruza. Halo Ruza. Silakan presentasi paper, proposal skripsinya. Silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Al yang telah memberi saya kesempatan untuk memaparkan proposal saya. Yang saya hormati Dr. Aliasuddin SEMSI selaku dosen pembimbing, yang saya hormati Prof. Dr. Raja Masbar MSc selaku dosen pembahas, yang saya hormati Bu Nur Aidar SEMSE selaku dosen pembahas, dan yang saya hormati peserta yang telah hadir pada seminar proposal saya. Baiklah, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Preferensi Konsumen Terhadap Produk Organik di Kota Banda Aceh. Berikut adalah pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, saya akan membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, yang kedua itu ada penelitian sebelumnya, dan yang ketiga itu ada metode penelitian. Yang pertama adalah latar belakang. Seperti kita ketahui, dunia industri dewasa ini memiliki gaya hidup menggunakan produk berbahan dasar kimia. Bahan dasar kimia yang dimaksud di sini adalah bahan dasar kimia buatan. Hal ini pun dibuktikan dengan peningkatan limbah berbahaya yang sulit terurai dari tahun ke tahunnya. Peningkatan yang secara terus-menerus ini dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Sedangkan lingkungan sangat penting bagi kehidupan manusia. Maka dari itu, manusia penting untuk menjaga lingkungan. Namun, saat ini manusia masih belum sepenuhnya sadar akan pentingnya menjaga lingkungan. Oleh karena itu, edukasi tentang lingkungan harus dipelajari sejak dini. Melalui beberapa program pembangunan yang berwawasan lingkungan yang dicanangkan oleh pemerintah, dukungan dari pendidikan sangat berdampak pada kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Pengetahuan yang tinggi yang dimiliki oleh seseorang dapat mencerminkan perilaku orang tersebut terhadap lingkungannya. Dengan meningkatnya ilmu pengetahuan mengenai lingkungan, dapat menyebabkan konsumen mempunyai informasi lebih.
Hal tersebut pun menimbulkan keinginan untuk membeli barang yang lebih ramah lingkungan pun semakin tinggi. Selain itu juga dapat mempengaruhi seseorang untuk memilih produk yang berkualitas. Salah satu ciri produk yang berkualitas adalah produk ramah lingkungan. Ilmu pengetahuan tentang lingkungan yang dimiliki oleh masyarakat erat hubungannya secara langsung dengan keinginan untuk membeli produk ramah lingkungan yang ditandai ekolabel. Masyarakat sudah banyak beralih mengkonsumsi makanan organik. Dikarenakan makanan organik ini baik bagi kesehatan maupun ramah lingkungan. Makanan organik ini sendiri merupakan makanan yang bahannya tumbuh dan berkembang secara alami dan tidak adanya pestisida, kimiawi, suntikan hormon, rekayasa genetika, dan pupuk kimia yang berbahaya bagi hidup dan fungsi tubuh manusia. Informasi mengenai pestisida sudah mulai dilihat oleh masyarakat sehingga dapat mengubah perilaku konsumen menjadi ramah lingkungan. Pengolahan produk organik ini sendiri memiliki dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positifnya seperti yang kita ketahui dapat menyehatkan tubuh dan ramah lingkungan. Ada juga dampak negatif yang jika dimisalkan dengan pengolahan persawahan, maka hasil panen akan sedikit dikarenakan membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dan lahan yang lebih luas, sehingga panen kurang optimal dan mengakibatkan pendapatan yang relatif lebih rendah. Berikut adalah data produk ramah lingkungan yang tersertifikasi ekolabel swadeklarasi tipe 1 dan tipe 2. Sumber dari Badan Pusat Statistik tahun 2018 dan KLHK tahun 2019. Di mana kita lihat jumlah produk ramah lingkungan meningkat setiap tahunnya. Namun di tahun 2019 mengalami sedikit penurunan sebesar 10%. Peningkatan yang signifikan terjadi pada tahun 2017, di mana sebesar 47,06% dan pertumbuhan kumulatifnya sebesar 63,29%. Peningkatan ini mengidentifikasinya adanya permintaan terhadap produk ramah lingkungan dalam masyarakat Indonesia. Jika produk ramah lingkungan semakin diminati, maka penjualan akan meningkat seiring dengan permintaan konsumen. Adapun faktor dari ekolabel ini sendiri yang menyebabkan penjualan semakin meningkat, antara lainnya peningkatan diferensiasi produk, akuntabilitas, dan preferensi konsumen terhadap produk ramah lingkungan. Preferensi konsumen ini sendiri dapat didefinisikan sebagai kesukaan pilihan atau sesuatu yang diminati oleh konsumen. Ada beberapa tahap dalam pengambilan keputusan untuk membeli suatu produk, antara lain pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan membeli atau tidaknya suatu barang, dan perilaku pasca pembelian. Adapun aspek dalam pemilihan produk ramah lingkungan ini sendiri adalah produk murah, produk lebih mahal, pembelian sering, pembelian yang jarang, keterlibatan rendah, keterlibatan yang tinggi, kelas produk dan bermerek kurang terkenal, kelas produk bermerek dan terkenal, pembelian dengan pertimbangan, pembelian dengan tidak ada pertimbangan, dan pencarian sempurna dengan detail, dan pencarian sempurna kurang sempurna dan kurang detail. Aceh sendiri sudah menerapkan beberapa program agar masyarakat lebih memilih produk ramah lingkungan. Salah satunya yang pertama adalah program dari KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2018, penerapan kebijakan pengadaan barang dan jasa ramah lingkungan yang dilakukan secara bertahap di masing-masing kementerian, lembaga, dan pemerintahan. Yang kedua itu program membawa tumbler atau botol minum untuk air minum sehingga tidak membeli lagi botol air minum sekali pakai. Akan tetapi hanya beberapa persen dari masyarakat saja yang sudah lebih memilih membawa atau membeli tumbler botol minum dibandingkan botol minum sekali pakai. Sementara Kota Banda Aceh sendiri, terutama di Universitas Cakrawala, mahasiswanya sudah lebih memilih untuk membawa tumbler dan bahkan di beberapa acara pun tidak menyediakan lagi botol minum sekali pakai, akan tetapi menyediakan isi ulang untuk yang membawa tumbler. Dari latar belakang masalah yang telah saya jelaskan, maka rumusan masalah di sini adalah bagaimana preferensi konsumen terhadap produk organik. Dan tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana preferensi konsumen terhadap produk organik di Kota Banda Aceh.
Berikutnya adalah penelitian sebelumnya, di mana sebuah jurnal mengatakan proses pengambilan keputusan mempengaruhi pembeli untuk pembelian produk beras organik, di mana pembeli mencari manfaat kesehatan dari beras tersebut dengan menggunakan informasi yang diperoleh sebelumnya oleh konsumen mengenai produk beras organik. Di jurnal lain mengatakan karakteristik konsumen yang berwawasan lingkungan akan mempengaruhi keputusan dalam membeli produk ramah lingkungan. Konsumen yang memiliki wawasan lingkungan akan menciptakan kepedulian lingkungan. Kepedulian lingkungan ini sendiri akan berasosiasi secara positif terhadap keputusan dalam membeli produk ramah lingkungan. Dan juga merek juga berdampak positif terhadap keputusan konsumen dalam membeli produk ramah lingkungan. Pada jurnal lain mengatakan wanita akan lebih memilih membeli produk makanan organik dibandingkan dengan pria. Di jurnal yang sama juga mengatakan usia 29 hingga 30 juga lebih memilih membeli produk organik dibandingkan usia lain. Dan 78% yang sudah menikah dan 59% belum menikah. Seseorang yang berpenghasilan tinggi juga akan memilih produk organik. Pada jurnal lain, preferensi konsumen dipengaruhi oleh penampilan dari produk organik. Namun dari segi harga kurang mempengaruhi dan didapatkan tidak signifikan, di mana harga yang rendah namun utilitas yang sangat tinggi. Berikut adalah metodologi penelitian. Daerah yang saya pilih adalah di Kota Banda Aceh dengan populasi jumlah penduduk sekitar 270,32 ribu dan jumlah rumah tangga 67,58 ribu dengan sampel sebanyak 156 responden. Model analisis data. Model analisis data yang saya gunakan adalah analisis regresi logistik, di mana variabel bebasnya berupa pendidikan, jumlah anggota keluarga, pengetahuan lingkungan, pekerjaan, pendapatan, dan umur. Sedangkan variabel terikatnya berupa preferensi konsumen. Model logistik diestimasikan dan dinyatakan dalam rumus berikut. PK ln P aksen per 1 P kurang P aksen sama dengan beta 0 plus beta 1 edu plus beta 2 fs plus beta 3 IK plus beta 3 plus beta 4 W plus beta 5 income plus beta 6 X plus error term. Di mana PK sendiri ini merupakan preferensi konsumen, sedangkan beta 0 ini adalah konstan, di mana beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, beta 5, dan beta 6 adalah koefisien regresi. Edu sendiri adalah pendidikan, FS sendiri adalah jumlah anggota keluarga, yaitu family state, EK sendiri adalah pengetahuan lingkungan, W sendiri adalah pekerjaan, dan income sendiri adalah pendapatan, X adalah umur. Berikut adalah uji validitas, di mana hasil uji validitas yang tinggi berarti akurat dan tepat sesuai dengan tujuan atau valid tidaknya kuesioner. Sedangkan uji reliabilitas, di mana reliabilitas dengan nilai tinggi akan menjawab pertanyaan atau pernyataan di mana apabila hasil suatu kuesioner dikatakan handal apabila jawaban dan pernyataan tidak berubah atau stabil dan konsisten. Berikut adalah definisi operasional variabel, di mana yang pertama itu preferensi konsumen. Dinyatakan dengan 0 jika memilih produk ramah lingkungan. Dinyatakan tidak memilih, dinyatakan dengan 1. Pendidikan dinyatakan dengan years of schooling. Jumlah anggota keluarga adalah jumlah konsumen dalam satu kartu keluarga. Pengetahuan lingkungan, konsumen mengetahui tentang lingkungan dinyatakan dengan 1 dan tidak mengetahui dinyatakan dengan 0. Pekerjaan adalah profesi terakhir konsumen, sedangkan pendapatan adalah jumlah upah yang dihasilkan konsumen dalam bentuk rupiah. Umur dikelompokkan dalam sebuah masa remaja, muda, dewasa, dan tua menggunakan kurun waktu tahun. Sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ruzatul, oke, ditutup ya. Oke, membahas tadi ada 2 orang saya lihat, ada Amani, ada
Sarah Nur Balkis ya. Iya, Pak. Silakan sebelum diserahkan kepada dosen pembahas, silakan para pembahas dari mahasiswa. Manin, silakan. Notulensi tolong dicatat ya. Baik, terima kasih atas waktunya kepada Pak Al. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada dosen pembahas dan juga dosen pembimbing. Jadi di sini ada apa yang mau saya bahas itu di halaman 2 paragraf 2 itu kan pengelolaan produk organik itu memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya itu baik bagi kesehatan dan lingkungan. Jadi menurut Tara itu dampak baik bagi kesehatan itu bagaimana dan untuk lingkungan itu juga seperti apa. Jadi di sini yang kedua, penelitian ini kan mengambil studi kasusnya itu di Kota Banda Aceh, di Provinsi Aceh. Namun menurut saya bahasan latar belakang tentang preferensi konsumen ataupun masyarakat terhadap produk organik di Kota Banda Aceh itu masih kurang bahasannya. Kalau bisa jika ada data barang dan jasa yang ramah lingkungan, misal kayak di tabel 1.1, alangkah baiknya dimasukkan saja. Dan juga di sini bagian terakhir itu di halaman 6 kan tertulis di situ sementara Kota Banda Aceh terutama Universitas Yahya Kuala mahasiswa sudah lebih memilih membawa botol minuman secara sendiri. Bahkan beberapa acara tidak lagi menyediakan botol minum sekali pakai dan menyediakan air untuk isi ulang. Jadi di sini penelitian ini kan membahas preferensi konsumen gitu. Jadi ada di sampel dan populasi itu kan yang dibahas masyarakat Kota Banda Aceh. Tapi di latar belakang itu yang dibahas mahasiswa. Jadi sebenarnya di sini tuh penelitiannya itu kan terhadap masyarakat, bukan terhadap mahasiswa. Jadi lebih baik itu ditambah bahasan tentang masyarakat Kota Banda Acehnya, bukan hanya mahasiswa saja. Itu saja Pak yang saya bahas. Terima kasih. Oke, terima kasih. Dicatat itu Ruza. Yang Sarah Nur Balkis, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya untuk dosen pembahas dan dosen pembimbing. Di sini saya ingin membahas proposal Ruza. Tapi jadi menurut saya pada rumusan masalah itu seharusnya di poin itu dibuat dulu apa permasalahannya gitu. Terus nanti baru ditambah poin apa yang ingin diteliti. Lalu selanjutnya pada penulisan di latar belakang tuh masih banyak typonya ya. Terus di bagian halaman 2 paragraf 5 tuh ada di awal paragraf tuh kata agar itu sebaiknya jangan dipakai untuk di awal kalimat. Tidak sesuai penulisannya. Terus di tabel data yang di latar belakang itu datanya memang kosong atau gimana? Sebaiknya jika datanya itu nggak kosong, ada datanya gitu. Mungkin itu aja Pak dari saya. Oke. Silakan Ruza, apa yang bisa diberikan komen terhadap Amani dan Sarah Nur Balkis? Baiklah, terima kasih kepada Amani dan Sarah yang telah memberikan saya saran. Yang pertama saya akan membahas yang pertama itu tabel yang untuk Sarah ya. Jadi tabel itu kan kalau misalnya yang kenapa dia kosong dikarenakan itu saya tidak memasukkan yang 2015 sehingga pertumbuhan dari 2015 ke 2016 itu tidak saya masukkan. Sedangkan kalau misalnya tahun 2016 menuju tahun 2017 itu pertumbuhan sebesar 67,6%. 67,06%. Makanya pertumbuhan yang 2016 itu tidak ada kosong. Itu yang Amani bilang, ada enggak data Aceh atau Banda Aceh tentang preferensi konsumen terhadap produk organik itu? Kalau produk organik memang kalau preferensi konsumen terhadap produk organik kalau di Banda Aceh sendiri menurut saya belum saya temukan yang meneliti seperti hal tersebut. Namun kalau preferensi kayak terhadap sedotan
yang ramah lingkungan itu udah ada yang meneliti begitu. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, kita minta ke mahasiswa yang lainnya. Silakan kalau ada tanggapan terhadap proposal Ruza sebelum saya serahkan kepada dosen pembahas. Arif, ada? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, Prof. Raja Masbar dulu. Silakan, Prof. Boleh saya share screen? Memang multiple participants. Oh ya, oke. Share screen. Udah lihat ya? Ya. Ruza? Ya. Udah, Pak. Saya cuma mau tanya, ini semua jumlah penduduk ya. Kemudian kita melakukan simple random sampling. Bagaimana menentukan ada 3 yang kecamatan dipilih itu gimana caranya? Kecamatan yang dipilih, Pak. Jadi kecamatan yang dipilih itu menurut urutan, Pak. Jadi yang menurut urutan, habis itu yang dipilih itu yang jumlah penduduknya itu lebih besar. Urutan bagaimana maksudnya tuh? 1 Meraksa, 2 Jaya Baru. Habis itu Baitur Rahman. Jadi menurut 3 urutan itu dipilih yang paling besar jumlah penduduknya, yaitu Baitur Rahman. Kemudian Seperti Bandaraya, Lumbung Bata, dan Kuta Alam, maka dipilih yang paling besar jumlah penduduknya adalah 5 Kuta Alam. Dan Kuta Raja, Syahwala, Ulekareng yang dipilih jumlah penduduknya yang paling besar adalah Syahwala. ya, tapi tidak ditulis di situ kan? Alasan memilihnya 1. Kalau tidak, kenapa tidak kayak main julu-julu aja gitu? Maksudnya dibuat nomor, kan simple random sampling nih kan? 1 sampai 9, masukin di gelas, nanti diambil 3. Ya, mana saja kabupaten kecamatan yang terpilih, ya udah, itu kan simple random sampling. Tahap pertama. Nggak begitu. Dia mungkin lupa kasih tahu, Prof. Yang pertama itu pemilihan kecamatan itu adalah stratified random sampling. Rumah tangganya baru simple random sampling. Oh, oke. Cuman Ini yang di respondennya ini rumah tangga atau orang? Rumah tangga, Prof. Oh, rumah tangga. Oke. Tapi di sini populasi penelitian ini sebanyak 32.640 orang. Bukan rumah tangga. Oh, maksudnya itu dari 3 kecamatan, Prof. Iya, tapi Jumlah katanya dari 3 tadinya kan kecamatan. katanya respondennya rumah tangga. Yang mana yang betul nih? Orang atau rumah tangga? Rumah tangga, Prof. Rumah tangga. Tapi di sini orang, di mana ya? 3. Kemudian, nah di sini jumlah, oh, oke dulu. Angka 32.640 itu dari mana? 3260 itu dari penjumlahan jumlah penduduk. Penjumlahan jumlah penduduk. 32.640. Iya. Enggak ya. Jumlah penduduk semua, kalau orang Jumlah 207. penduduk dari 3 kecamatan, Prof. 3 kecamatan saya jumlahkan juga enggak sama. 3 kecamatan. Iya, Prof. Coba dijumlahkan.
Dari mana datang angka itu? Kalau orang kan, kalau kita lihat tabel di atas, Baitur Rahman 38.000 orang. Kemudian Kuta Alam 53.000 orang lebih. Syah Kuala 38.000. Ya, Ini dia cuma dia silap tuh Prof. Seharusnya itu kan 134 dibagi 4 karena rata-rata satu keluarga itu kan 4 orang. Makanya dapat 32.000 itu kan jadi rumah tangga dia. Tapi kalau saya hitung sepertinya begini ya. 25% nampaknya. 25% dari masing-masing penduduk kecamatan yang terpilih. Waktu saya kalikan itu pas dia. Enggak begitu, Ruza? Atau enggak tahu dari mana dari Enggak, Pak. Ya udah betul itu, Ruza. Udah betul. Yang dibilang Prof itu udah betul. Kamu itu jumlah penduduk di 3 kecamatan dijumlahkan dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena BPS menyatakan rumah tangga itu rata-rata 4 per rumah tangga. Salah kamu tuh. orang ya? Rumah tangga jadinya tuh, Prof. Rumah tangga, Pak. Jadinya rumah tangga. Rumah tangga ya. Itu dia nggak buat di situ cara hitungnya. Ini sudah ada nih rumah tangga. Berarti ini rumah tangga ya. Respondennya itu rumah tangga ya. Oke. Ini kalau misalnya modelnya ini biasanya kalau apa namanya preferensi konsumen itu ada taste, ya. Suka tidak sukanya itu kan? Iya, Pak. Nggak ada variable taste-nya di sini. Nah, kemudian preferensi ramah lingkungan. Produk ramah lingkungan kan banyak itu. Bagaimana cara nanyakannya nanti itu? Di kuesioner. Kalau untuk produk ramah lingkungan itu nggak dipatok, maksudnya nggak harus produknya itu harus produk ini gitu. Yang penting dia itu ramah lingkungan kayak gitu, Prof. Kan bingung yang nanya nih, yang jawab nanti. Yang mana nih gitu. Dia nggak tahu mana barangnya. Nanya tuh kayak apa namanya tuh? Pernah nggak, maksudnya? Kalau dihadapkan dengan 2 pilihan, misalnya dengan produk ramah lingkungan dengan produk konvensional, dia lebih memilih yang mana? Ya apa barangnya kayak gitu. Kalau misalnya dipatokkan itu nggak semua dari masyarakat juga menggunakan produk ramah lingkungan yang sama, Prof. Iya, nanti ibu-ibu rumah tangga ataupun kepala rumah tangga yang sederhana mungkin enggak. Yang mana ya barang ramah lingkungan? Saya ada pisau nih katanya. Atau ada makanan ada nih. Nggak tahu saya di mana ramah. Karena tidak Nanti spesifik. pas questionnya nanti saya juga akan saya kasih tahu juga produk ramah lingkungannya seperti apa, gitu, Prof. Jadi itu berarti beragam ya nanti ya, Ya, produknya. Nah, kenapa memilih produk organik itu 0? Kenapa nggak 1? Ya, itu salah tuh. Oh, ya. Okay. Harusnya 1, Prof. Ya. Nah ini produk ramah lingkungan, produk apa kan bingung orang. 2 pilihan produk ramah lingkungan. Sepikir harus tentukan produknya atau dibuat list gitu ya. Ada saya lihat di bawah ini ada list. Nah, nih.
produk keperluan bayi. Ada yang ramah, ada yang tidak. Makanan organik, nah itu apa tidak dipilih beberapa barang aja gitu? Harus semua. Kalau Jadi ini beberapa barang nanti takut yang itu maksudnya kalau beberapa barang dikhususkan, karena kalau produk organik kan belum sepenuhnya masyarakat gunakan gitu. ya, tapi saya sarannya adalah satu lagi variabel taste. Suka nggak suka dia walaupun sama-sama barang organik, mungkin dia lebih suka yang non organik gitu. Gimana itu? Ada variabel taste-nya nggak? Variabel taste. Mungkin kualitas variabel. Ya, mungkin itu saja, Pak Al. Terima kasih. Oke. Terima kasih Turuza, dicatat dia itu memang salah modeling kamu tadi waktu itu. Dulu udah dibuat 1, sekarang kamu buat 0 lagi ya. Suka tukar-tukar itu, nggak boleh dia, karena itu kalau preferensi pasti 1 dia, kalau non nggak ada preferensi. Silakan Bu Nuraidar. Ini Bu menyetopnya gimana nih? Oh, nih sudah ya. Stop ini. Oke, sip. Bu Nuraidar. Halo Bu Nuraidar. Bu Nuraidar. Tolong telepon Bu Nuraidarnya, Ruza. Bu Nuraidar. Nah, kenapa Bu Nuraidar nih? Dia ada itu, tapi enggak. Ada dia, tapi soundnya enggak berfungsi itu. Saya telepon sekarang. Saya telepon juga tidak. Nah, ini masuk lagi dia nih. Keluar masuk nih, nampaknya jaringan nih. Nah, udah masuk Bu Nuraidar. Silakan Bu Nuraidar. Silakan keluar masuk, nanti tadi mungkin putus jaringan. Silakan Bu Nuraidar. Oh iya ya. Baik, terima kasih Pak Alasudin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat dan salam pada Nabi Allah Muhammad. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Tapi yang pertama saya ingin menyapa dulu guru saya, Prof. Raja. Sehat, Prof? Alhamdulillah ya. Bukunya masih sama saya ya, Prof ya? Ya. Oke, adik-adik semuanya. Tapi ini kok kalau di layar saya kok pada kameranya ditutup ya. Seharusnya kalau kita seminar cobalah dibuka ya kameranya biar kita tahu. Mungkin pakai daster orang nih mungkin banyak buka. Enggak, maksudnya biar kita tahu nih mereka ada di tempat atau enggak gitu. Karena ya, nanti yang enggak ada hidup kamera tolong dipalang aja, dianggap enggak hadir ya, biar dia ulang aja nanti. Dia buat aja aturan di seminar yang enggak hidup kamera dianggap tidak hadir, jadi dia dipalang aja tuh. Siapa yang catat tuh tadi? Amani ya? Mana Amani? Amani udah keluar ya?
Saya susah, Pak Pak. Natuleh. Tolong dicatat ya, yang tidak hidup kamera tolong tidak dibuat hadir. Ya. Baik Pak. Ditutup aja dia. Yang buat hidup kamera aja yang dia nggak hadir. Lanjut Bu Nurida. Bapak, ini saya kan mau coba share screen dulu, bisa nggak ya? Tadi multiple screen saya buat. Oh, multiple, oke. Baik. Ya, jadi udah kelihatan ya? Sudah. Ya, Ruza. Jadi sebenarnya komen saya hampir sama dengan yang disampaikan oleh Prof. Raja kalau untuk yang di metodologi ya. Tapi ini saya coba dulu yang di latar belakang penelitiannya. Ruza kan memilih preferensi konsumen untuk memilih produk organik atau bukan, ya. Nah, di latar belakang mana nih? Ya, di sini. Ini di latar belakang, mungkin ini di paragraf 1, kalau menurut saya ya, menurut saya itu kalau ingin menceritakan tentang perilaku manusia, jangan dimulai dari industrinya. Maksudnya ini mungkin redaksinya saja ya, karena kalau industri itu nggak punya gaya hidup dia, ya. Mana ada industri punya gaya hidup? Yang punya gaya hidup itu kan manusia, ya. Jadi kalau misalkan mau dibuat di sini gaya hidup, ya gaya hidup manusia itu, ya gaya hidup manusia dewasa ini itu kan lebih banyak menggunakan produk yang berbahan dasar kimia, ya. Nah di sini karena banyak menggunakan produk berbahan dasar kimia, sehingga apa bisa meningkatkan limbah kimia, dan limbah kimia ini nanti kan pada akhirnya akan mempengaruhi kualitas lingkungan, ya. Jadi ini kalau menurut saya di paragraf 1 tolong diperbaiki redaksinya deh untuk Ruza. Nah, kemudian dibaca lagi beberapa paragraf-paragraf yang berikutnya, karena paragraf 1 dengan paragraf 2 itu kadang-kadang tidak terlalu nyambung gitu ya. Nanti dibaca ulang lagi. Nah, kemudian, kadang-kadang ini kayak seperti pernyataan pengetahuan tinggi yang dimiliki oleh seseorang. Nah, itu belum tentu mencerminkan tingkah laku yang baik pula, gitu. Jadi kadang kita tidak bisa membuat statement seperti itu. Nah, yang harus menurut saya yang harus di-highlight di sini adalah kalau kita ingin melihat produk ramah lingkungan, bagi referensi orang terhadap produk ramah lingkungan. Nah, coba ditambahkan data tren, ya, tren atau kecenderungan gaya hidup masyarakat sekarang yang sudah mulai merubah konsumsinya dari sebelumnya produk bukan ramah lingkungan, sekarang produk yang ramah lingkungan atau organik. Nah, yang sekarang yang ingin difokuskan organiknya atau yang ramah lingkungan, gimana ya? Karena kalau menurut pemikiran saya, kalau organik itu, produk organik itu kan adalah produk-produk pertanian ya. Menurut pemikiran saya, produk organik itu adalah, ini seperti judulnya, produk organik, itu kan adalah produk pertanian yang tidak menggunakan bahan-bahan kimia. Ya, jadi misalkan kalau sayur organik yang memang ditanam tidak menggunakan tambahan dari bahan-bahan kimia yang lain, apakah pupuk buatan atau pestisida. Itu kalau menurut pemahaman saya yang disebut dengan produk organik. Makanya tadi kan terkait dengan pertanyaan Prof. Raja juga,
produk organik ini kan seharusnya dibuatkan apa saja produk organiknya. Karena kalau misalkan kita buat kalau Ruza tadi jawabnya adalah produk ramah lingkungan, nanti kan ada juga produk elektronik yang ramah lingkungan, tapi dia kan bukan organik gitu. Jadi harus dijelaskan di latar belakang ini produk organik yang dimaksudkan itu yang bagaimana gitu. Ya, kemudian satu lagi sepertinya saya sih ada tuh data tentang kecenderungan masyarakat atau tren masyarakat sekarang untuk mengkonsumsi produk organik. Ya, boleh ambil yang Indonesia. Memang kalau untuk Banda Aceh kan kita nggak ada datanya. Nah, sekarang kan mulai mau dibuat nih, Ruza mau buat gitu ya. Nah, untuk Indonesia saja bisa ditampilkan di latar belakang. Jadi itu nanti akan membuat latar belakang kita lebih tajam. Gitu. Ya, Ruza ya. Kemudian nah, kan di sini ada judulnya produk organik, tapi kalau ketika dibahasan produk ramah lingkungan yang ditandai dengan penggunaan ekolabel. Nah, inilah maksud saya dipastikan yang mau diteliti produk organiknya atau produk ramah lingkungannya. Gitu deh. Nah, kemudian di sini kan ada tabel 1 nih, produk ramah lingkungan. Ada yang tipe 1, tipe 2. Mungkin di sini bisa dijelaskan sedikit yang tipe 1 itu yang bagaimana dan tipe 2 itu bagaimana, supaya ini juga menjadi tambahan informasi bagi pembaca, ya, tambah informasi bagi pembaca skripsinya Ruza, karena kan nggak semua orang juga tahu apa yang maksud dengan tipe 1 dan tipe 2 tersebut. Kemudian nah, kan di sini udah beda lagi di pertanyaan di rumusan masalahnya. Ini udah ke produk organik pertanyaannya ya, sementara di latar belakang lebih ke produk ramah lingkungan. Ya, mungkin itu nanti yang harus dicoba konsistenkan. Nah, kemudian ini kalau bisa ya di studi kepustakaan ini kan ada faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi konsumen. Ini kan lebih kepada manajemen gitu ya. Kalau misalkan kita yang di EKP, apa nih teori preferensinya? Nah, mungkin itu lebih cocok untuk ditampilkan di sini, di studi kepustakaannya. Misalkan, preferensi kita bisa dilihat dari quota indifferential gitu ya, dengan asumsi-asumsinya. Sehingga kan orang kadang-kadang lebih di asumsi itu kan ada orang lebih suka produk organik dibandingkan dengan non organik. Nah, itu akan lebih menurut saya ya akan lebih bagus kita tampilkan di sini daripada yang seperti ini. Ini kan kayaknya lebih cenderung ke manajemen. Ini juga bisa tapi ditambahkanlah dimasukkanlah teori ekonomi kita gitu ya, yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kemudian ada juga beberapa pernyataan itu referensinya nggak ada. Nah, itu nanti tolong diperbaiki lagi. Kemudian di dalam pengutipan nama penulis ya, itu kalau bisa jangan full name-nya, tapi biasa kita ngambil nama kedua. Ini kalau Fona Gebrina Auska ini kan bimbingannya Pak Al juga ya? Ya kan Pak Al kan? Siapa? Si Fona ini, Fona Gebrina? Iya, betul. Nah, ya, inilah susahnya orang nih. Saya sudah ajarkan pada saat kuliah, pakai referensis. Ya,
Tapi waktu dia tulis tidak dia pakai. Kalau pakai referensi, dia otomatis akan keluar sebagai referensi. Jadi tidak pikir lagi berapa kali. Cuma capek juga kita kalau ngajarin orang bebal, kan. Ya, pakai referensi, ya kan? Iya, tapi buktinya enggak. Kan tidak sanggup juga kalau kita baca semuanya itu. Mampus kita. Saya udah bilang, kita lupa, kita tidak tahu, tidak ingat. Kalau pakai referensi, atau pakai apa namanya itu, sistem, kita tidak pikir itu siapa nama pertamanya, siapa nama keduanya, dia akan tulis sendiri. Nah, tapi maklum sendirilah mahasiswa, dia sosor sendiri dia buat. Iya, terus Pak kan ini kok Kona udah terbit nggak Pak artikelnya? Tidak tahu saya, kan kemarin tuh karena PPKM ini udah berhenti sebentar. Tapi skripsinya ada. Enggak Pak, maksud saya kan Pak kalau memang ada artikelnya itu kan bisa citasi dengan nama Bapak juga gitu. Ya, nantilah kita ini ya. Halo, Bu Nuraidar masih connect? Bu Nuraidar? Udah bermasalah lagi Bu Nuraidar nih. Bu Nuraidar? Nah, ini susah nih karena dia lagi share screen, kita nggak bisa buat apa-apa nih. Bisa stop ya. Nggak bisa stop karena beliau yang share screen Pro. Ini sudah saya stop. Sudah bisa. Nampaknya udah keluar lagi beliau nih ya, keluar masuk nih karena jaringan mungkin terganggu ya. Jadi kan mahasiswa semua, bukan hanya Ruza ya, kalau diajarkan tuh pakai sistem, pakai referensi, ya diikut, karena tidak sanggup kita mengingat satu persatu tuh. Saya selalu ngajar di kelas itu, saya bilang, ya kalau kita menulis skripsi, menulis proposal, itu Microsoft Office memberikan fasilitas yang bagus. Ya, kalau kalian tidak mau pakai yang lain, ya pakai yang ada di Office saja. Ya. Oke, Bu Nuraidar, masih ada tambahan? Ada Pak, cuma ini karena saya pakai HP sekarang, tadi laptopnya mati lagi. Jadi untuk Ruza yang di proposalnya itu tadi kan udah sampai ke bab 2, yang di bab 3-nya, di bab 3 itu kan masih di tentang populasi dan sampel, kan memang sudah disinggung juga oleh Prof. Raja. Jadi mungkin ada beberapa redaksinya yang misalnya seperti seharusnya penjelasannya harus lebih detail. Misalkan kalau untuk populasi itu tolong ditambahkan bahwa populasi yang diambil adalah populasi rumah tangga, karena ini kan tadi menjadi pertanyaan. Nah, kemudian setelah ngambil populasinya adalah rumah tangga, kemudian sampelnya juga rumah tangga, terus bagaimana dia mengambil sampel tersebut, apakah dengan online seperti yang sekarang banyak dilakukan, atau dia akan mendatangi rumah tangga tersebut. Nah, kemudian masih di bab 3 juga, alasan memilih model logistik itu apa, di proposalnya Ruza itu kan tidak dicantumkan alasannya, kemudian referensinya juga tidak ada di situ. Nah, seharusnya kan dia tampilkan dulu model aslinya itu dari mana, kemudian setelah itu baru dimodifikasi dengan variabel yang kita pakai. Kalau di situ kan saya lihat langsung aja model ini logik dengan variabelnya ini, tapi referensinya dari mana, model dasarnya bagaimana itu kan nggak ada. Nah, itu untuk di bab 3-nya. Kemudian ini karena Ruza tidak menampilkan kuesionernya ya Pak, jadi kan kita nggak bisa. Ya, di belakang proposalnya ada kuesioner.
Ada Ada kuesioner? di belakang. Oh, ada ya? Ada. Tadi saya Oke. Kemudian mungkin satu lagi adalah harus diperhatikan juga fontnya ya. Fontnya untuk daftar pustaka itu masih bukan font Times New Roman, tapi itu kan apa namanya, hal yang mudah untuk diganti. Tapi kalau tidak diingatkan barangkali itu nanti akan kebawa-bawa terus gitu. Saya pikir itu aja dulu Pak masukannya. Saya kembalikan ke Pak Al. Terima kasih. Sebelum saya tutup, adik-adik mahasiswa ada pertanyaan? Mungkin ke depan harus kita buat juga aturan bagi mahasiswa yang tidak pernah tanya satu kali pun, itu tidak boleh menjadi pembahas, tidak boleh menjadi intoleransi, dan tidak boleh mempresentasikan proposal. Ya. Itu harus kita buat supaya semua mahasiswa mau bertanya. Ini nampaknya karena tidak ada kewajiban, dia diam-diam aja. Oke, kalau tidak ada, saya mau kasih nampak lagi semua mahasiswa nih. Kalau kalian menulis skripsi, proposal, buat sistem gitu ya, jangan manual. Manual itu tidak sanggup hitung kita. Oke, di sini ada ya kan, ada references. Ya kan, references, tinggal klik aja references ya. Mendeley. Di sini ada insert citation. Ini ada style. Stylenya ada APA, ada macam-macam nih, ada Chicago, ya ada apa namanya itu IEEE dan sebagainya. Jadi kita pakai APA, American Psychology Association itu. Tinggal nama insert citation, new source, add new source. Nah ini apakah kita jurnal artikel, book session, artikel in the periodical, conference proceedings, report dan sebagainya ada di sini. Cuma jangan lupa pada saat nama itu ada dua jenis nama, ada corporate author. Corporate author berarti itu seperti BPS. Itu corporate author namanya. Kalau BPS tinggal klik sini, corporate author. Kalau enggak di sini aja, misalnya namanya Nur Aidar, alias Sudin. Jangan lupa titik koma ya, titik koma. Nanti dia akan mengatur sendiri. Nah, jadi detailnya apa judulnya? Preferensi konsumen terhadap produk unggulan. Tahun berapa? Ini book ini kita buat jurnal artikel. Ini keluarnya name of jurnalnya apa? Jurnal name-nya. Misalnya jurnal ekonomi Indonesia. Tahun berapa? Tahun 2019. Ya, halaman 20 sampai 29. Nah, di sini jangan lupa tuh klik show all bibliography itu karena perlu kita. Karena di jurnal itu ada volume, nomor. Ya, volumenya berapa? Volumenya nomor 8. Isu ketiga. Karena mungkin ada 3 isu atau 4 isu. Nah, oke. Nah, di sini langsung dia enggak pikir lagi kita. Ya. Kecuali kita kan ada ini kan namanya body notes ya. Body notes ini dia ada yang in the middle ya. Ya, in the beginning. Ada yang in the end. Nah, kalau in the middle ya kita tukar ini, saya copy aja nih ke bawah. Copy taruh ke bawah, saya tukar dia. Maka kita in the beginning dan in the middle kita tukar ini menjadi convert citation to static text. Jadi kita buka apa namanya? Buka tanda kurungnya dihapus sampai di sini, komanya hapus lagi, buka tutup kurung baru. Ya, oke, baru ini termasuk ya. Ini yang in the beginning and middle of text. Ya. Jadi kita pakai itu. Kalau di end ini udah betul, di end enggak perlu lagi. Nah, terakhir nanti pada saat kita mau buat daftar pustaka. Nah, kita tinggal insert aja bibliografi ya. Insert bibliografi. Dan dia otomatis kita enggak pikir mana yang dimiringkan, mana yang tutup kurung, mana yang selainnya. Jadi kita tidak pusing kita dibuatnya.
Oke, semuanya. Jadi kita enggak mikir lagi ini kapan miringnya. Enggak sanggup pikir kita. Please, ya. Ini bukan zamannya manual lagi. Kalau manual kita habis usia kita di sini. Ini semuanya ya. Nanti saya posting di YouTube ini biar semua bisa nonton. Nah, jadi jangan berulang-ulang ini. Kalau enggak tanya si Rizky juga ada dari kelas saya. Ada saya ajar seperti itu Rizky? Ada, Pak. Nah, Ruza ada saya ajar seperti itu? Ada, Pak. Berarti ini yang bebal ini bukan saya, yang bebal itu mahasiswa. Ya, tolonglah deh ya, kami tidak sanggup itu urus itu semuanya. Tolong ditulis yang betul sehingga kita standar. Dan kedua, tolong baca buku petunjuk, font, batas kiri, batas atas, batas bawah, batas kanan ya. Oke, kalau tidak ada yang tanya, kita pada sampai sini ya, Prof ya, Bu Nuraidah. Tolong Ruza nanti dicatat apa yang perbaikan yang pertama tadi modeling ya, preferensi itu karena 1. Nggak tahu saya waktu dulu 1 saya buat, dia buat 0. Dari mana datang akalnya tuh? Kemudian bukunya harus pakai dari mana buku ya? Kita buat model dasarnya itu model biasa. Mengapa pakai logistik? Karena dialah model apa namanya itu binary. Binary itu harus pakai logistik ya, nggak boleh pakai linear biasa. Karena dia tidak memenuhi syarat, karena itu adalah non-linear. Non-linear itu diestimasi dengan maksimum likelihood. Baik, terima kasih Prof. Raja Masbar. Yang penting ini kan, tentukan dulu produknya tadi, ramah Ya, lingkungan. produk itu harus ini, karena beda memang antara organik itu dengan produk ramah lingkungan. Jadi judulnya nanti akan berubah. Ya, boleh Prof. Kita ubah kalau mau organik saja. Kalau ramah lingkungan, karena dia berbeda memang. Tidak semua ramah lingkungan itu adalah organik, tapi organik itu pasti ramah lingkungan, ya. Jadi kita apa namanya kita kerucutkan terus. Kalau mau ramah lingkungan, jangan cerita hanya organik, karena ada juga misalnya kertas ramah lingkungan itu ditandai dengan ISO 14001. Itu adalah kertas ramah lingkungan, karena ada 2 ramah lingkungannya, proses dan input. Oke, jadi 2 hal yang berbeda itu ya Ruza ya. Nanti harus spesifik. Nah, kalau dia produk ramah lingkungan, buat listnya. Tadi seperti Bu Nuraidah bilang, nama yang masuk kategori 1 apa, kategori 2 apa. Ya. Jadi kita sepakati ini tukar ya. Kalau mau organik, tukar organik semua. Kalau ramah lingkungan semua. Iya. Tidak semua organik itu, tidak semua ramah lingkungan itu adalah organik. Tapi organik itu pasti ramah lingkungan. Terima kasih. Semoga bisa jadi masukan bagi adik-adik semua. Tolong dicatat yang tidak hidup videonya karena ini saya rekam ya. Ini saya rekam, nanti nampak siapa tidak hidup video, kita anggap tidak hadir, nanti saya share sama Bu Vera. Kita nyatakan tidak hadir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya end everybody ya. Pak, makasih Pak. Oke.